Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Khawatir, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan kepada kita sebuah pemahaman supaya kita tidak khawatir. Pertama, Yesus menegaskan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Artinya, yang pertama-tama harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa hidup. Kita bisa makan berkali-kali atau makan makanan yang mahal, tetapi hidup kita tidak tentram dan damai. Sebab ada orang hidup foya-foya dengan berhutang ria. Sebaliknya, kita bisa makan nasi dan sayur, tetapi hidup kita damai dan tenang tanpa dikejar-kejar oleh hutang. Kedua, Yesus menegaskan bahwa tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Kita bisa pakai pakaian yang sederhana, tetapi tubuh kita sehat, kuat, dan tidak sakit-sakitan. Karena apa gunanya kita pakai pakaian yang mahal dan mewah, tetapi tubuh kita lemah dan sakit-sakitan? Pakaian itu ibarat bungkusan kado, sedangkan tubuh kita ibarat isi dari kado. Jadi sangat jelas isi dari sebuah kado, yakni tubuh manusia.
lebih penting dari pakaian yang cuma menjadi bungkusannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus membuka pikiran kita untuk melihat keadaan di luar diri manusia. Yesus ingin kita belajar dari alam dan burung-burung yang juga merupakan ciptaan Allah. Yesus ingin kita umatnya dapat melihat burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung seperti yang biasanya dilakukan oleh manusia. Namun, walaupun burung-burung tidak mengumpulkan makanan, mereka tetap bisa hidup. Burung-burung itu diberi makan oleh Allah Bapa yang di surga. Sementara hidup umat manusia jauh melebihi burung-burung itu. Maka manusia tidak perlu khawatir, sebab bagi Yesus kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah yang ada. Kekhawatiran malah menambah masalah. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Masalah yang besar menjadi tambah besar dan berliku-liku. Yesus juga menghendaki kita untuk melihat keindahan bunga-bunga. Namun, walaupun bunga-bunga itu sangat indah, mereka hanya bertahan sehari saja. Setelah itu, mereka menjadi layu, kering, dan mati. Untuk itu, manusia tidak perlu khawatir, sebab kita jauh lebih indah dan jauh lebih berharga dari semua jenis bunga. Begitu indah dan berharganya manusia, Yesus rela menderita dan wafat di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan kita adalah, jika Allah memperhatikan burung-burung dan bunga-bunga, bukankah Allah jauh lebih memperhatikan, bahkan akan melakukan apa saja untuk kehidupan manusia? Bukankah Yesus, Putra Tunggal Allah, rela menderita karena cintanya kepada kita, umat manusia? Namun kenyataannya banyak umat manusia yang masih khawatir soal makanan, minuman, maupun pakaian. Dan ternyata kekhawatiran kita terhadap makanan, minuman, dan pakaian dipengaruhi oleh keyakinan dan iman kita kepada Allah. Iman berarti kita percaya kepada kebaikan Allah. Jika kita percaya, maka Allah akan melakukan apa yang kita minta. Karena kita tahu bahwa Allah akan melakukan apa yang kita minta, maka kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan justru mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Mencari kerajaan Allah berarti kita berusaha melakukan kehendak dan rencana Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu. Jika kita dekat dengan Allah, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh percaya kepada kebaikan Allah, ataukah hidup kita selalu dilanda oleh kekhawatiran? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak khawatir soal makan, minum, dan pakaian. Sebab Allah Bapa di surga tahu apa yang kami butuhkan. Bantulah kami
agar kami semakin percaya akan kuasa dan kemurahan-Mu. Jangan biarkan iman kami goyah oleh kekhawatiran yang berlebihan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.